Ya ritualnya cuma ngobrol-ngobrol di sini aja. Setelah udah agak malam disuruh minum karena sudah jam 7:30. Pemirsa, Slamet Tohari atau Mbah Slamet, pelaku pembunuhan berantai di Banjarnegara, Jawa Tengah sebelumnya juga sudah diperiksa atau berurusan dengan hukum. Slamet Tohari merupakan 2 kali residivis dalam kasus pengedar uang palsu pada 2019 di Pekalongan dan Banjarnegara. Sebelum kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Slamet Tohari terungkap, dalam jejak digital Slamet Tohari juga merupakan residivis dalam kasus pengedar uang palsu yang terjadi pada 2019 di Kabupaten Pekalongan dan sebelumnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam penangkapan Slamet Tohari pada kasus pembunuhan berencana dengan modus penggandaan uang, Polres Banjarnegara juga mengamankan barang bukti berupa uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 1.000 lembar. Residivis pemalsuan uang. Jadi di Pekalongan tahun 2019 ini jejak digital. Tahun 2019 pernah ditangkap di Pekalongan terkait masalah upah. Sebelum 2019 dia juga menjadi residivis terkait masalah upah. Nah ini segala informasi saja. Sejauh ini polisi menemukan 12 mayat korban aksi keji Slamet Tohari. Dari 12 korban tersebut, 3 korban telah teridentifikasi atas nama Parianto, warga Sukabumi, Jawa Barat, serta 2 korban atas nama Irsat dan Wahyu Triningsih, pasangan suami istri asal Lampung. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Keluarga pasangan suami istri asal Lampung, korban dukun pengganda uang Banjarnegara berharap jenazah kedua korban segera dipulangkan. Keluarga mengaku sudah hilang komunikasi dengan kedua korban selama lebih dari 1 tahun. Inilah kediaman Irsat dan Wahyu Triningsih, pasangan suami istri yang menjadi 2 dari 12 korban dukun pengganda uang Banjarnegara. Menurut keluarga, pasangan suami istri yang tinggal di Desa Tanjung Rejo, Pesawaran, Lampung ini sudah hilang komunikasi sejak 1 tahun yang lalu. Kedua korban merupakan pengrajin kain tapis dan telah memiliki 2 orang anak. Kepada keluarga, pasangan suami istri ini berpamitan pergi ke Jawa untuk mengajar kursus membuat kain tapis. Namun tak lama berselang, nomor telepon keduanya tidak bisa dihubungi. Pihak keluarga pun mengaku terkejut saat mendapat kabar bahwa Irsat dan Wahyu menjadi korban pembunuhan Mbah Slamet. Nah, dia di sini mengusaha tapis, bordir. Di sana ada kerjaan buat ngajarin kursus gitulah. Jadi dia bilangnya bayar per bulan, per jam katanya. Cuma itu aja. Setelah itu dia pamit, nggak ada kontak lagi. Udah nggak tahu. Itu pergi tahun berapa gitu? Tahun berapa ya? Setahun lebih. Sementara itu proses identifikasi 12 korban dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet masih terus dilakukan. Hingga saat ini terdapat 3 jenazah yang belum berhasil diidentifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan Heri Purnama Tanjung, kuasa hukum keluarga Parianto, korban dukun pengganda uang Slamet Tohari. Selamat sore, Pak Heri. Ya, selamat sore, Mas. Pak Heri, hingga saat ini upaya apa saja, Pak, yang sudah dilakukan Anda dan keluarga korban? Ya, sebenarnya kalau upaya itu memang dari awal saya sudah berupaya. Dari mulai pertama kali saya ke Banjarnegara, mengungkap semuanya, bikin laporan, dan sampai akhirnya ketemu lah. Oke, komunikasi dengan keluarga Parianto hingga saat ini sudah berjalan, Pak. Apa saja yang diceritakan oleh keluarga kepada Anda? Pada intinya keluarga itu masih sangat berduka ya dalam atas kejadian ini, gitu kan, dan sangat menyesalkan juga, gitu kan, kepada almarhum kok sampai bisa melakukan hal itu, menggandakan uang sampai akhirnya terjadi kematian, gitu. Oke, kalau dari cerita Parianto kepada Anda, bagaimana kemudian kasus ini bisa terungkap, Pak? Awalnya kan dari pesan singkat yang diterima oleh Parianto, kalau tidak salah, betul demikian, Pak? Betul. Jadi pada awalnya itu dari pesan singkat dan chat WA yang memang sangat yang bikin keluarga itu panik ya. Dari situ keluarga langsung ke Banjarnegara, gitu kan. Langsung membuat laporan ke Polres Banjarnegara. Gitu. Dan pada awalnya sih memang
sangat slow respon dari Polres Banjarnegara ini, gitu. Dan sampai pada akhirnya kami berkomunikasi dengan Dipropam Mabes Polri dengan Kombes Dani dan Kombes Bambang. Pada akhirnya dari situ mulai berkembang dan sampai akhirnya pelaku ketangkap dan jasad ditemukan, dan sampai saat ini kan 13 jasad kalau nggak salah sudah ditemukan. Kalau dari informasi yang Anda terima ketika korban pergi ke Banjarnegara ini, Pak Rianto dan keluarga tahunya seperti apa? Apakah diceritakan bahwa akan bertemu dengan pelaku dan lain sebagainya, Pak? Oh betul, karena kan pada awalnya tuh beliau ini pergi ke Banjarnegara bersama anaknya, Mas. Gitu ke sana itu diantar anaknya, cuman anaknya waktu itu hanya tinggal di penginapan, gitu. Jadi nggak sampai ikut ke TKP gitu. Oke, berapa lama di sana, Pak? Jadi sudah kalau nggak salah udah 5 kali ke sana kalau bersama anaknya diantar itu, dan anaknya tahu beberapa kali transaksi dengan si Mbak Slamet ini. Cuman yang terakhir itu anaknya nggak ikut, karena kan waktu itu anaknya menekan sudahlah jangan ke sana lagi, jangan ke sana lagi gitu kan, karena anaknya tahu ayahnya selalu ngasih uang ke Mbak Slamet, tapi ayahnya pergi ke sana sendiri akhirnya. Oke, artinya sudah 5 kali bolak-balik dan selalu diantar oleh anaknya, Pak ya? Betul. Oke, kemudian setelah ini informasi dari pihak kepolisian sudah sampai mana, Pak, perkembangan kasusnya, Pak? Kalau saat ini kita sih mengikuti aja ya. Tadi sih infonya hari ini kalau nggak salah ada lagi dapat 1 jenazah. Oke, kalau dari cerita keluarga Pak Rianto, sudah berapa jumlah uang yang disetorkan kepada pelaku, Pak? Kurang lebih kalau info dari anaknya yang memang beliau yang suka ngantar ke sana dan pernah melihat transaksi tersebut, totalnya kurang lebih 100 juta. 100 juta dalam 5 kali pertemuan, Pak ya? Betul. Oke, dari mana korban ini mengenal pelaku, Pak? Info yang dapat awalnya dari Facebook, Mas. Oke. Mengenalnya dari media sosial Facebook ya? Betul. Pada saat itu kemudian untuk bertemu dengan pelaku ini inisiatif anaknya atau korban, Pak? Korban. Anaknya tuh hanya mengantar aja, hanya diajak aja. Oke. Kalau dari uang yang disetorkan 100 juta, apakah sudah ada yang dikembalikan oleh pelaku pada keluarga korban? Belum, tidak ada. Tidak ada, Pak ya? Tidak ada. Oke, apakah klien Anda juga mengetahui bahwa pelaku ini juga menipu banyak orang selain dengan keluarga korban? Nah, jadi saya maupun dari keluarga korban taunya tuh setelah kita ke Polres, Mas. Setelah kedapatan sekarang aja, ternyata banyak korban-korban yang korbannya Tohari. Oh, sebelumnya tidak tahu, Pak ya? Tidak tahu sebelumnya. Kalau korban tahu mungkin lebih hati-hati ya, mungkin nggak akan terjadi seperti ini. Oke. Kalau untuk tadi Anda katakan bahwa korban mengenal pelaku ini dari Facebook begitu. Betul. Apakah Anda dapat informasi bahwa pelaku ini menjalankan aktivitasnya, prakteknya hanya sendirian atau ada orang lain yang membantu, Pak? Infonya sih dari anaknya itu sendirian, dan si Mbah Slamet juga mengakuinya dia sendiri. Hanya sendirian saja ya? Ya. Oke, kalau dari keterangan klien Anda ketika beberapa kali bertemu dengan pelaku, apa saja mungkin yang dilakukan atau yang dikatakan dari pelaku kepada korban? Kebetulan klien saya kan keluarga ini hanya disimpan di sebuah penginapan aja, nggak sampai ikut ke TKP. Jadi belum pernah bertemu langsung tatap muka? Sudah beberapa kali ketemu, kanan begitu si almarhum ini di penginapan, si Mbah Slamet ini datang ke penginapan. Oke, kalau untuk ritual-ritualnya, klien Anda mengetahui apa saja yang dilakukan? Kalau untuk ritualnya sih, kalau saya sendiri nggak sampai ke arah situ tahu, kita nggak tahu. Tidak tahu, Pak ya.
Oke, kalau tadi Anda katakan sudah 5 kali bolak-balik kemudian menyetorkan uang. Sepanjang 5 kali pertemuan, apakah ada kecurigaan oleh klien Anda? Kalau dari cerita anaknya ini, dari klien saya ini nggak ada mencurigakan. Cuman yang bikin anehnya kok harus setor uang terus gitu. Oke, 5 kali pertemuan dalam jangka waktu berapa lama, Pak? Dari 2022 kalau salah, dari pertengahan. Oke, pertengahan 2022. Artinya sudah hampir 1 tahun, Pak ya. Betul. Pertemuan ini terus berlanjut. Kemudian bujuk rayu seperti apa yang dilancarkan oleh pelaku kepada korban sehingga korban tuh percaya begitu dan ingin balik lagi. Ya, info dari anaknya ini katanya diiming-imingi lah, karena kan si Tohari ini bisa uang lah di hadapan si korban gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya uang palsu gitu. Berapa nominal yang dijanjikan oleh pelaku, Pak? Nominal kalau nggak salah 6-9 miliar deh kalau nggak salah ya. 6-9 miliar dari total 100 juta yang disetorkan. Total 100 juta itu yang diketahui anaknya, Mas. Tapi kalau selebihnya nggak tahu. Oh, oke. Artinya ada kemungkinan ya bahwa di luar itu juga korban menyetorkan uang lagi. Betul. Nah, kemudian korban tidak mengetahui bahwa uang yang dijanjikan atau yang diperlihatkan oleh pelaku adalah uang palsu, Pak? Sama sekali tidak. Karena kan gini, jadi setelah lama tidak berkomunikasi, si Mbah Selamat ini katanya nelpon ke korban. Ini uang kapan mau diambil? Itu hasilnya. Gitu. Nah, begitu terakhir kan ke Banjarnegara, nggak sama anaknya. Ternyata kejadiannya seperti ini sekarang. Oh, artinya komunikasi terakhir adalah untuk mengambil uang sebenarnya, Pak ya? Betul, karena kan si korban ini rewel lah, menanyakan gitu kan, mana nih, kapan hasilnya gitu. Oke. Artinya ketika datang sebenarnya niatnya untuk mengambil uangnya, Pak ya. Nominalnya berapa, Pak? Saya kurang paham kalau itu. Oke. Mungkin yang dijanjikan dari si Mbah Selamat aja 6-9 miliar kalau nggak salah. 6-9 miliar ya, oke. Kemudian pada saat terakhir, ketika detik-detik setelah kejadian, korban kan mengirimkan pesan singkat kepada anaknya. Apa yang dikatakan di dalam pesan singkat itu, Pak? Barangkali Anda mengetahui. Iya, jadi di situ menceritakan kalau almarhum ini sudah tidak berdaya dan lemas gitu kan, kayak seperti ngantuk-ngantuk itu udah nggak kuat aja gitu, badannya udah lemas dan minta tolong gitu kan, kalau sampai nggak ada sampai hari Jumat kalau nggak salah, tolong disusul. Oke, itu hari apa informasinya masuk? Hari Rabu tengah malam. Rabu tengah malam ya. Kemudian dilaporkan ke polisi hari apa, Pak? Nah, dari hari Sabtu itu anaknya itu pergi ke sana, ke Banjarnegara itu bersama rekan-rekannya ke sana dan untuk tujuan untuk melaporkan ke Polres Banjarnegara. Nah, cuman di situ Polres Banjarnegara tidak merespon. Kurang merespon, katanya sih tidak cukup barang bukti. Padahal sebenarnya barang bukti sudah sangat cukup dari voice note dan WA, dan di situ juga ada share lokasi dari almarhum kepada anaknya. Baik. Terima kasih Pak Heri Purnama Tanjung, kuasa hukum keluarga Parianto, korban dukun Slamet Tohari sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore, Pak. Pemirsa, sejak pagi tadi warga ramai mendatangi rumah Slamet Tohari di Desa Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Warga penasaran dengan kasus dukun pengganda uang Slamet Tohari yang melakukan pembunuhan terhadap 12 orang. Sejak pagi tadi, rumah istri Slamet Tohari tersangka kasus pembunuhan berantai yang membunuh korbannya sebanyak 12 orang ramai dengan kedatangan warga. Mereka berduyun-duyun datang penasaran melihat seperti apa sebenarnya rumah dukun keji itu. Aparat gabungan polisi dan TNI pun sedikit kewalahan melarang aktivitas warga yang terus datang dari berbagai daerah. Tak jarang ada yang mengabadikan gambar rumah Tohari dengan handphone.
Petugas memasang pembatas untuk menghalau warga agar tidak masuk ke area rumah tersangka. Jumlah korban kekejaman dukun Tohari sampai saat ini tercatat 12 orang. 3 diantaranya sudah teridentifikasi dan sedang menunggu pihak keluarga untuk melakukan cek antemortem. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya ritualnya cuma ngobrol-ngobrol di sini aja. Setelah udah agak malam disuruh minum karena sudah jam 7:30.